Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat pengantin yang berbahagia, sebagai lanjutan dari sebuah cerita-cerita beberapa pertemuan yang lalu yang membahas tentang pernikahan-pernikahan. Nah, kali ini kami KUA Balikpapan Utara sedikit berbagi informasi terkait trik-trik atau adab-adab pernikahan, adab-adab berhubungan badan menurut versi kitab Ihya Ulumuddin halaman 490 karya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam halaman 490 atau 389 sebelumnya, halaman sebelumnya, di ujungnya itu ada sebuah tulisan terkait dengan penjelasan tentang tata cara berhubungan badan. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa tujuan diantaranya menikah itu adalah ingin menyalurkan hasrat fitriyah, hasrat biologi atau keinginan biologis yang Allah ciptakan, dan diciptakan itu bukan untuk diobral kemana saja, tapi untuk disalurkan sesuai dengan pada tempatnya. Sehingga ada sebuah hadis yang sangat tenar sekali, ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad, wahai pemuda, pemudi, siapa yang mampu untuk menikah, ayo menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah itu dampaknya adalah memalingkan pandangan untuk jatuh kepada hal negatif. Begitupun wa ahsanu lil farj, bisa menjaga farji atau kemaluan atau hasrat nafsu kita bisa terjaga. Dari sebuah teks ini dapat kita pahami bahwa hubungan seksual, hubungan nafsu itu adalah antar sesama pasangan, adalah hikmahnya adalah saling meredam. Ketika yang laki ingin, ayo penuhi wahai untuk karena sang istri. Begitupun sebaliknya, ketika sang istri ingin, maka paling tidak seorang suami pun mengerti tentang hakikat daripada sebuah hubungan suami istri. Sahabat-sahabat pengantin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 489 menjelaskan tentang adabul jima', yaitu menjelaskan tentang adabnya jima'. Adab itu adalah tata cara atau tata krama atau hal-hal yang sepantasnya dilakukan saat jima' atau berhubungan badan. Jima' pun terambil dari kata jamaah, yaitu berkumpul, yaitu berkumpulnya suami istri untuk memenuhi hasratnya, disebut dengan jima' kalau di dalam definisi teks-teks dunia Arab. Sahabat pengantin, selanjutnya apa sebenarnya ketika berhubungan badan? Karena masing-masing kita tentu, bagi pengantin tentu tidak mengerti bagaimana sesungguhnya. Ketika tidak diajarkan, maka dia akan berjalan seperti pemahaman-pemahaman yang di dalam benaknya, atau mungkin justru malah tidak mengerti. Nah, untuk itu, untuk menambah wawasan kali ini beberapa menit ke depan, coba kita sama-sama renungkan dan nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Yang pertama, ketika saat berhubungan badan, misalkan malam pertama, wa yustahabbu ayyabda. Jadi teman-teman coba bayangkan ketika malam pertama seperti ini kurang lebih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini tadi, wa yustahabbu ayyabda bismillahi ta'ala, yaitu disunnahkan untuk memulai hubungan badan tadi dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin berhubungan badan. Sehingga pun sejalan dengan itu semua banyak dalil hadis yang mengatakan bahwa segala perkara baik ketika tidak diawali dengan bismillah, maka perkara baik itu tidak menjadi sempurna. Begitupun hari ini berhubungan badan atau malam-malam itu adalah hubungan badan yang merupakan dinilai ibadah, karena menyenangkan istri, menyenangkan suami, maka awalilah dengan membaca bismillah.
Pertama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa yaqra'u qul huwallahu ahad awalan. Membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, yukabbir, bertakbir, Allahu akbar, mengagungkan Allah. Wa yuhallil, mengucapkan lafal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian ketika setelah itu, ini paling tidak kalau membahasakan ketika ada dalam satu kamar sendiri ya para sahabat sekalian, ini coba dipraktekkan, karena kalau tidak dipraktekkan pun maka kita tidak akan pernah mencoba sekalipun. Duduk sama-sama berhadapan-hadapan dengan suami istri, coba praktekkan ini sekali lagi ya. Bayangkan bismillah, duduk sama-sama di hadap-hadapan, baca bismillah, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, la ilaha illallah, lalu mengucapkan bismillahil aliyyil azim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan, in kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Yang artinya kurang lebih kalau tidak mampu berucap seperti itu, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha agung maha tinggi, ya Allah jadikanlah dia keturunan atau keluarga yang baik. Jika engkau takdirkan keluar dari air maniku atau sulbiku, maka tolong mohon keluarkanlah ia memiliki keluarga sehingga menjadikan keluarga yang baik. Itu paling tidak bahasa Arabnya, literaturnya seperti itu. Tapi pada intinya adalah bahwa penyandaran semuanya kita tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah. Sehingga dengan wujud ketika kita tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah, di dalam hubungan badan itu apakah akan memiliki anak atau tidak, disinilah sebuah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Sehingga bacaan bismillah, kulhu, takbir, Allah maha agung, la ilaha illallah, kita pasrahkan semua. Ya Allah, jadikanlah hubungan badan kami ini, yang hubungan tadi ujung-ujungnya adalah memberikan keturunan yang baik dari diri kami. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dalam sebuah hadis yang tenar sekali dan diamalkan oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah ini hadisnya, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala, andaikan ada salah satu di antara kalian itu mendatangi keluarganya, istrinya, atau ingin berhubungan badan dengan istrinya, kemudian mengatakan doa ini, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, atau bahasa yang lain, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Atau dalam versi yang lain yang sering diajarkan oleh guru-guru kami, caranya membacanya seperti ini. Ketika sudah berhadapan dengan suami, dengan istri, selayaknya seorang suami membantu mengucapkan doa ini, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah pula syaitan dari apa-apa yang benih yang engkau telah rizkikan kepada kami, yaitu janin, andaikan diberikan janin, hubungan badan tadi. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Dilanjutkan oleh Rasul, andaikan doa ini dilantunkan, dibacakan, dimunajatkan kepada Allah saat berhubungan badan, maka Rasul menjamin lam yadurruhu syaitanu, maka syaitan itu tidak akan memberi dampak bahaya sedikit pun kepada bakal janin kita tadi. Sehingga ibarat sebuah virus, ibarat sebuah benda, maka dia akan terbebas dari virus. Ibarat komputer sudah terproteksi oleh antivirus, maka anak kita, janin kita itu sudah bersih dari godaan-godaan setan. Ini adalah hikmah ketika nalar seseorang berhubungan badan dengan doa, dengan diawali dengan bacaan-bacaan bismillah. Kemudian lanjutnya, ketika waida korubat minal inzal, ini ketika mendekati puncak hubungan badan, misalkan mau inzal, mau keluar, sudah hampir sempurna selesai bahasanya.
ada doa lagi yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya itu ketika saat berhubungan itu beliau melanjutkan mengucapkan fakul fi nafsika wala taharrak syafataika. Jangan ucapkan di dalam hatimu dan jangan menggerakkan bibirmu, yaitu menanamkan di dalam jiwa, di dalam hati ucapan begini ketika sudah mau inzal, mau keluar air mani atau sama-sama sedang puncaknya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Segala puji Allah yang telah menciptakan dari air mani manusia. Faja'alahu nasaban, dan menjadikannya sebuah susunan pernasaban. Wasihron, dan persemendaan atau persemendaraan itu hubungan mertua dan menantu. Wa kana rabbuka qadira, dan adapun Tuhanmu itu adalah maha kuasa. Nah, itulah beberapa cara-cara di antara tradisi ulama ketika mengajarkan kepada kita terkait dengan hubungan badan dengan pasangan kita. Nah, dilanjutkan lagi. Wa kana ba'du ashabil ahadis. Ada cerita-cerita sahabat dulu atau orang-orang pemerhati hadis atau orang yang sering melewatkan hadis. Itu bahkan dilanjutkan. Ketika sudah selesai berhubungan badan yukabbir. Mereka mentradisikan untuk bertakbir hatta yasma ahlad dar sautahu, sehingga takbirnya tadi didengarkan oleh orang rumah karena nyaringnya takbir tadi. Sumayan harif anil kiblah, kemudian berpaling dari arah kiblat. Mengapa ikraman lil kiblati? Karena memuliakan arah kiblat. Inilah sebuah tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditradisikan oleh ulama-ulama setelahnya, bahwa hubungan badan itu adalah bukan hubungan yang tabu sebenarnya, yang harus sebenarnya ilmu-ilmu pun harus dipelajari, bahkan dinilai ibadah. Sehingga ketika timang menimang ibadah yang paling menyenangkan sebenarnya adalah hubungan badan, karena hubungan sadar antara kita menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, dan sebagai wujud nikmat tadi kita pun menggantungkan semua tata caranya, nikmatnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian saja mungkin sedikit. Nanti sebenarnya ada di bawah lagi itu penjelasan tentang bagaimana sebelum hubungan badan, adabnya dan seterusnya, bagaimana apakah berpakaian atau tidak, bolehkah mengeluarkan tidak pada tempatnya dan seterusnya. Itu nanti akan kita coba bahas beberapa pada episode berikutnya. Demikian sahabat pengantin, selanjutnya obrolan dapat kita lanjutkan setelah ada atau pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan pada komen-komen berikutnya. Syukron. Jumpa lagi dengan kami Ahmadi, fasilitator Pusaka Sakinah Kecamatan Balikpapan Utara. Syukron. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.